Pertanyaan paling klasik dan sederhana, tapi harus saya tanyakan pemirsa, mengingat Pak Guru Sen ini merupakan mantan Kadif Propam. Pak, ini jadi sebenarnya kesalahan dari Ibtu Rudiana ini, kenapa atau mungkin apa di balik ini? Kan kita bertanya-tanya, untuk apa gitu melakukan skenario, mengatur sedemikian rupa, seperti apa Pak? Ya kalau dia kan bukan sutradara film, dia mau bikin skenario seperti apapun, sekolahnya nggak ada, pasti susah gitu. Jadi kita hanya perlu mendalami dengan pendekatan kejiwaan. Anakmu hilang, mati, meninggal dunia, kenapa kamu rela? Harusnya dia membantu secara intelijen gitu, dia kan polisi nih, cari informasi ke kawan-kawannya, seluruh kawan-kawannya si Eki ini. Jangan membawa seseorang yang kenal dekat terus diperiksa. Itu ya bagi saya seorang polisi berbuat seperti itu udah fatal untuk langkah-langkah. Kalau menyatakan saya ingin mengungkap tapi hanya sampai sejauh itu. Kalau polisi yang diungkap itu misalnya masyarakat yang menjadi korban, itu tanpa disuruh harus diungkap. Apalagi anak jadi korban, itu harusnya dia berbuat 2 kali atau 3 kali lebih baik daripada kalau dia menjadi kasus-kasus biasa. Status dari Ibtu Rudiana sebagai ayah dari korban menjadi hal yang meringankan atau memberatkan, di mana dia punya jabatan juga sebagai Kapolsek saat ini ya Pak ya? Ya kalau pendekatan macam-macam nih. Jadi sejak awal kasus terjadi, analisa seorang reserse, analisa kriminal harus jalan. Dengan berbagai kira-kira analisa motif. Kalau saya melihat ada 4 misalnya. Apakah korban utama ini memang Vina, apakah korban utama ini Eki, atau memang ini kenakalan remaja, atau geng motor tadi, atau yang keempat mungkin kaitan dengan narkoba. Karena terlalu sadis lihat korban seperti itu. Nah ini harusnya dikembangkan terus. Ini kan harus butuh pengalaman yang luar biasa di reserse ini seperti ini. Tanpa analisa ini nanti arahnya hanya satu, begitu mulai ada yang belok kiri belok kanan bingung mau terus lagi takut kemana. Ini yang mungkin dari awal yang tidak dilakukan seperti itu. Oke. Pak, kalau misalnya melihat ini, apakah yang hanya diperiksa atau mungkin diduga terlibat bersalah itu adalah Ibtu Rudiana, bagaimana dengan penyidik, atau juga atasan dari Ibtu Rudiana pada saat itu? Jangan-jangan ada surat tugas atau bagaimana Pak? Ya, semua diperiksa oleh Propam aja. Propam punya paminal ya, jadi bisa turun langsung mendengar keterangan-keterangan tadi. Jadi termasuk rekaman-rekaman pembicaraan, ya mohon maaf kalau misalnya seperti Pak Rudiana dibuka aja semuanya. Ya kan, kalau memang itu nanti bisa membuka tabir yang sebenarnya ya lebih bagus. Jadi jangan berharap bahwa kasus ini harus bisa menangkap pelakunya siapa yang berbuat. Yang penting diperjelas dulu persoalan kasusnya ini apa, baru mencari pelaku. Mencari pelaku itu gampang lah menurut saya lah ya. Bisa lewat Babin Kamtibmas asal identitasnya jelas pasti Kak. Sekarang saya ke Polda Jabar terlebih dahulu pemirsa untuk mengecek bagaimana situasi di sana. Apakah kita dapat informasi mengenai pemeriksaan yang dilakukan oleh Propam terhadap Ibtu Rudiana? Saya tanyakan langsung kepada rekan saya Felicia yang sudah siap mengabarkan. Feli, silakan. Ya Caca dan juga pemirsa, pada siang hari ini tiga kuasa hukum dari Peggy Setiawan ini datang ke Mapolda Jawa Barat sekitar pukul 14.40 waktu Indonesia Barat untuk menyerahkan surat pengajuan permohonan penangguhan penahanan dan juga permohonan salinan berkas dari pemeriksaan BAP tambahan yang dilakukan terhadap Peggy Setiawan yang dilakukan pada Rabu 12 Juni kemarin. Karena memang seperti yang kita ketahui bahwa Polda Jawa Barat ini telah menetapkan atau telah memperpanjang masa penahanan dari Peggy Setiawan selama 40 hari terhitung dari tanggal 11 Juni hingga tanggal 20 Juli nanti. Dan seperti yang kita ketahui juga pemirsa bahwa Peggy Setiawan ini ditangkap pada tanggal 21 Mei yang lalu. Dan tadi juga kami sempat menanyakan kepada Kepala Bidang Divisi Humas Polda Jawa Barat, yakni Kombes Pol Jules Abraham Abbas, ini mengatakan bahwa untuk saat ini Polda Jawa Barat masih berfokus untuk melengkapi berkas-berkas yang nantinya perlu dilengkapi dan juga segera untuk diserahkan kepada Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Dan untuk tadi kami juga sempat menanyakan mengenai bagaimana proses pemeriksaan dari Ibtu Rudiana. Ini juga dari Kombes Pol Jules Abraham Abbas juga mengatakan bahwa
Ibtu Rudiana ini telah diperiksa beberapa hari yang lalu dan memungkinkan nantinya untuk proses pemeriksaan lainnya nanti bisa dilihat lagi ke depannya seperti apa, karena memang pada saat ini ia mengatakan bahwa Polda Jawa Barat ini masih berfokus untuk mengumpulkan berkas-berkas yang nantinya bisa diserahkan langsung kepada Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Dan memang pemirsa, dengan adanya perpanjangan penahanan kepada Peggy Setiawan ini, memang dari tim kuasa hukum Peggy Setiawan ini mengajukan gugatan pra-peradilan yang mana sudah diberikan kepada Pengadilan Negeri Bandung. Dan nantinya sidang pra-peradilan ini akan dilaksanakan mulai tanggal 24 Juni di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat. Demikian Caca, saya kembalikan lagi kepada Anda di studio. Terima kasih Feli mengabarkan langsung dari Polda Jabar. Sekarang saya ke Mas Yudia. Mas Yudia, kalau ingin membuka tabir ini secara jelas, kita juga butuh ini pengakuan dari klien Anda Liga Akbar. Apakah hanya Ibtu Rudiana yang kemudian terlibat dalam kasus ini yang dianggap berlebihan, atau mungkin hal lainnya? Saya tidak tahu. Ini bagaimana kalau informasinya kepada Anda? Ya, menurut pengakuan dari Liga Akbar sih ya hanya itu, Pak. Jadi yang meminta untuk memberikan kesaksian yaitu ya Pak Rudiana. Itu juga tanpa adanya surat panggilan, langsung diarahkan ke penyidik. Jadi tidak ada orang lain yang meminta untuk memberikan kesaksian tersebut, Pak. Baik, sekarang saya ke Mbak Vina, Mbak Putri di sini sebagai kuasa hukum dari keluarga Vina. Nah, lantas bagaimana kalau dari keluarga menginginkan kasus ini seperti apa? Karena kita agak step back sedikit ya, alih-alih kemudian menemukan 2 DPO yang diinginkan oleh keluarga Vina, tapi kita mau lihat keterlibatan dari Ibtu Rudiana. Ya, tentunya yang kami inginkan adalah agar perkara ini terang benderang, Mbak. Jangan sampai ada yang ditutup-tutupi lagi. Kami kan tidak hanya mencari 1 orang, tapi 2 orang lagi yang dianggap tidak ada ini tetap kami akan kejar. Jadi kami tidak akan mungkin juga mendengar begitu saja perihal tidak adanya 2 nama tersebut. Tetap kita akan kejar perihal keterangan-keterangan dari mereka tersebut. Karena tidak akan mungkin nama itu bisa tertuang tanpa ada yang menyebutkan. Nah, ini yang akan kami kejar atas perintah siapa, nama para DPO tersebut bisa dituangkan di dalam berkas BAP. Oke. Begitu. Baik, terima kasih Mbak Putri. Bang Aristo, nah ini bagaimana kalau melihat kasusnya? Apakah ini memang menjadi 2 kasus yang terpisah? Ada unsur pidana juga ketika ada penyidik yang dianggap berlebihan, alih-alih ini ada orang yang tidak bersalah kemudian jadi dipersalahkan. Saya tidak tahu, kita tidak menduga-duga, tapi jikalau seperti itu. Gini, ini kan kita menduga ya, sebenarnya kita berasumsi. Jadi kita lihat dulu pertama, ini soal Ibtu Rudi ya. Jadi kita lihat pertama bentuk pelanggarannya. Kan sekarang ini baru Propam. Propam itu kan mengadili soal professional behavior. Ya, apakah ada prosedur-prosedur ya yang dia langgar? Nah, kalau prosedur yang dia langgar itu apa yang dia langgar? Kalau pertanyaannya apakah itu bisa sampai pidana? Kalau ternyata prosedurnya tadi saya bicara, prosedurnya itu menyentuh substansi tadi Mbak Caca bilang ada skenario, itu ada obstruction of justice ya, itu merintangi penyidikan. Itu ada di KUHP. Tapi kita tidak tahu ya sampai mana. Tapi kalau pertanyaannya secara norma ada. Kalau sampai ada skenario yang tidak sebetulnya ternyata ceritanya berbeda dari yang sebetulnya, ya ada upaya-upaya untuk membuat cerita sendiri, itu bisa namanya merintangi penyidikan. Ada pidananya ada di sana. Pak Ugro seperti apa? Ya, jadi bagi saya begini, ini kalau dugaan pelanggaran etika profesi cukup berat bisa ditemukan oleh Propam, pelanggaran etika profesi hukumannya lebih berat, yaitu diberhentikan tidak dengan hormat. Seperti itu. Jadi dilihat ini kan untuk kalau ke depan nanti jangan sampai hal ini terjadi lagi. Tapi yang kedua persoalan pidana pembunuhan ini. Ini kalau tidak terungkap tuntas seolah-olah ya sudah ikhlaskan saja proses itu ya. Nanti terserah bagaimana ke depan. Ini kan waktu yang berjalan. Apakah sepertinya akan diberlakukan ya ke depan nanti jangan sampai terjadi pembelajaran ini ke depan supaya tidak terjadi kembali bahwa nyawa manusia yang hilang di Indonesia ini saya katakan presiden harus tanggung jawab.
diserahkan kepada Kapolri, Panglima, kepada Menteri, jangan. Itu aja. Tapi saya harap jangan ada judgement sebelum kita nanti menunggu hasil keputusan dari Propam Polri. Kita tunggu saja diperiksa dalam hal apa dan apa implikasi untuk Ibtu Rudiana, pemirsa. Terima kasih saya ucapkan kepada Mas Yudhya dan juga Mbak Putri, Pak Ugroseno, dan juga untuk Bang Aristo.